Andaikan aku pahami bahasa semua adalah bahasa cinta. Kunci bahasa cinta. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Dahsyat, ajaib, luar biasa. Nah, Kak, hari ini Minggu tanggal 21 Maret 2021. Nama minggu kita apa, Kak? Judika. Iya, Minggu Judika. Iya. Nah, adik-adik, sebelum memulai ibadah, kita ngapain terlebih dahulu? Berdoa, Kak. Iya. Kita akan berdoa yang dibawakan oleh Kak Erni. Iya. Nah, sebelum kita ibadah, kita bersatu dalam doa ya. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan Engkau sudah menyertai kami sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mulai ibadah. Engkau berkati ibadah kami Tuhan. Baik kami yang di rumah Tuhan yang mengikuti ibadah, adik-adik sekolah minggu kami, Engkau berkati semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Der, sekarang ada wajah baru nih Kak Der. Ada kakak sekolah minggu baru nih. Iya, dari W berapa Kak? Dari W1. Yuk kita perkenalkan dulu, silakan Kak, perkenalkan Ayo, Kak. dulu Kak. Shalom adik-adik, kenalkan kakak Mesti Ades Manjorang, panggil aja Kak Mesti. Iya. Dari mana Kak? Kakak dari WEK 1 ya. Iya, ini guru sekolah minggu kita ya adik-adik ya, yang baru. Jangan lupa ya, kalau jumpa sama kakak ini namanya tadi Kak Mesti. Panggilnya Kak Mesti. Oke adik-adik, diingat ya. Adik-adik, tadi kita sudah perkenalan, sudah berdoa juga ya. Sekarang kita akan mulai bernyanyi. Nah, nyanyi kita adalah Mengikut Yesus Keputusanku. Nah, adik-adik, silakan bangkit berdiri. Ikuti gaya kakak-kakak kita ya. Oke, semangat ya. Oke, ayo. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Nah adik-adik, kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah firman Tuhan kali ini yang akan dibawakan oleh Inang Bible Pro. Ambil Alkitabnya ya. Hai adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Tetap semangat ya. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya disiapkan dulu ya Alkitabnya. Oke, sudah siap? Ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk kita berdoa yuk. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan buat cinta kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, berkati juga anak-anakmu sekolah minggu yang berada di rumah. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, yuk kita buka Alkitabnya yuk. Firman Tuhan pada saat ini yang diambil dalam Lukas pasal 22 ayat 56 sampai ayat 62. Sekali lagi ya, Inang bilang ya. Lukas pasal 22 ayat 56 sampai dengan ayat
62. Yuk kita baca yuk. Petrus menyangkal Yesus. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, adik-adik sekolah minggu, adik-adik anak Tuhan Yesus yang Tuhan cintai dan yang Tuhan kasihi. Sebelum cerita kita ini, ternyata sebelumnya Yesus sudah bersama-sama dengan Petrus dan juga murid-murid Yesus lainnya. Jadi pengkhianat itu tak ada? Simon, Simon, lihat. Iblis telah menuntut untuk menampik kamu. Untuk memisahkan yang baik dari yang buruk seperti petani memisahkan gandum dari sekamnya. Tapi aku telah berdoa untukmu supaya imanmu jangan gugur. Dan jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tuhan, saya bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Ingatlah Petrus, sebelum ayam berkokok hari ini, engkau sudah 3 kali menyangkali aku. Wow, luar biasa ya adik-adik. Petrus mengatakan ungkapan isi hatinya bahwa ia begitu mencintai dan menyayangi Yesus sehingga dia rela dipenjara dan mati bagi Yesus. Ternyata adik-adik, Yesus mengingatkan kepada Petrus, Petrus, kamu nantinya akan menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Nah adik-adik, begitu Petrus mencintai dan mengasihi Yesus. Tetapi adik-adik, setelah beberapa jam kemudian, keadaan ternyata berubah adik-adik. Setelah beberapa jam kemudian, keadaan berubah. Ternyata Yesus sudah ditangkap dan akan diadili dan akan disalibkan. Ternyata Yesus sudah ditangkap dan dia akan diadili dan akan disalibkan. Dan itu sangat membuat Petrus ketakutan. Kondisi yang mengancam nyawa murid-murid Yesus, termasuk Petrus yang berada di sana. Dalam suasana itu ternyata Petrus juga ada di sana adik-adik. Ada di sana ketika Yesus sudah mau diadili, ketika Yesus sudah mau disalibkan, ternyata Petrus ada di sana. Suasana berubah adik-adik, suasana mengerikan. Dan Petrus takut adik-adik. Petrus takut bahwa nantinya dia juga akan disalibkan sama seperti Tuhan Yesus. Ternyata benar adik-adik. Ternyata benar, Petrus sangat ketakutan. Petrus sangat ketakutan dalam kondisi dan situasi. Yuk kita lihat adik-adik. Kita lihat bagaimana rasa takut Petrus pada saat itu. Iya, ternyata banyak orang yang berkumpul di sana untuk menyaksikan bahwa Yesus akan diadili, bahwa Yesus akan disalibkan. Ternyata ada salah seorang perempuan adik-adik yang mengatakan bahwa Petrus mengenal Yesus. Ini dia adik-adik. Petrus, perempuan ini mengatakan kepada Petrus bahwa kamu mengenal
dia, kamu mengenal Yesus bukan? Ternyata adik-adik Petrus mengatakan, oh bukan. Oh bukan, saya tidak mengenal dia. Saya tidak mengenal siapa dia. Petrus mengatakan, dia menyangkal Yesus. Nah adik-adik, kita lihat lagi. Ternyata ada lagi yang datang untuk kedua kalinya. Nah Petrus juga mengatakan, oh tidak, saya tidak kenal siapa itu Yesus. Kamu kan murid Yesus, kamu kan yang bersama-sama dengan Yesus. Ternyata Petrus mengatakan, oh tidak, saya tidak kenal siapa Yesus. Nah adik-adik, dua kali Petrus menyangkal Yesus. Dan untuk terakhir kalinya, adik-adik lihat, untuk ketiga kalinya Petrus menjawab bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Wow, adik-adik, ternyata untuk ketiga kalinya Petrus menyangkal bahwa dia tidak mengenal Yesus. Nah, ketika itu yang terakhir Petrus menyangkal Yesus. Nah, ternyata ayam berkokok. Bagaimana bunyinya? Iya, ayam berkokok. Iya, tepat seperti apa yang Yesus katakan kepada Petrus, bahwa Petrus menyangkal Yesus ketiga kalinya sebelum ayam berkokok. Nah, jadi ternyata Petrus sedih. Dia mengingat perkataan Yesus. Dia sedih dan menangis. Dia menyesali perbuatannya. Dia bersedih, dia menangis, dan dia meninggalkan tempat itu. Nah adik-adik, apa sih Inang artinya menyangkal? Iya, menyangkal adalah mengingkari, membantah. Ya adik-adik, mengingkari dan membantah, menyangkal Yesus. Petrus yang mengingkari dan membantah, menyangkal bahwa dia tidak mengenal Yesus sebanyak 3 kali. Nah adik-adik, apa yang mau firman Tuhan katakan melalui khotbah saat ini? Iya adik-adik, contohnya kita sebagai umat Kristen, adik-adik, kita sebagai pengikut Yesus, dimanapun kita berada, kita harus senantiasa berdoa. Kita mau makan, kita harus berdoa. Baik itu di restoran, baik itu di rumah makan, dimanapun kita mau makan, jikapun banyak orang, adik-adik harus berdoa. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Yesus dan bahwa adik-adik adalah anak-anak Tuhan Yesus yang dikasihi dan dicintai Yesus. Jangan pernah takut adik-adik, dimanapun kita berada harus berdoa ya. Nah yang kedua, ketika adik-adik di sekolah beragama, mungkin yang banyak orang-orang atau teman-teman kita yang tidak seagama dengan kita mungkin mau mengejek kita. Adik-adik jangan menangis ya, adik-adik jangan takut ya. Adik-adik jangan takut, adik-adik harus tetap semangat. Kita harus berani mengatakan bahwa saya pengikut Yesus dan akan setia mengikut Yesus. Jangan takut ya adik-adik. Nah selanjutnya apalagi Inang? Nah adik-adik, jika kita diejek, kita dibully sama teman kita karena agama kita, karena kita orang Kristen, karena kita pengikut Yesus, kita diejek, kita dibully, adik-adik jangan menangis. Adik-adik harus tetap semangat dan harus tetap berdoa, meminta kekuatan kepada siapa? Iya, kepada Tuhan. Biar Tuhan Yesus membimbing dan menguatkan kita ya adik-adik. Nah untuk terakhir kalinya Inang Bibel mau menyampaikan, sebagai anak-anak Yesus yang Yesus kasihi, harus berani untuk mengungkapkan bahwa saya adalah pengikut Yesus dan akan setia mengikut Yesus melalui beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik? Oke, yuk kita berdoa yuk. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua, berkati juga anak-anak sekolah minggumu. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan kembali bernyanyi kali ini dari buku Ende. Nomor berapa kak?
453, judulnya Sadagoan Naumuli. Semuanya bangkit berdiri ya. Iya, semangat ya. Ayo Dik. Oke. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita. Namun sebelumnya kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa di ibadah.